Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam yang telah diberikan kepada kita dan juga kesehatan hingga kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang suci ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit materi tentang adab bertamu. Sebagai umat Islam, kita diperintahkan untuk selalu menyambung tali silaturahim. Dan untuk menyambung tali silaturahim itu bisa dilakukan salah satunya dengan bertamu. Tetapi dalam Islam, bertamu itu ada adab-adabnya loh. Jadi, bertamu dalam Islam ada adab dan tata caranya. Apa saja adab bertamu di dalam Islam? Yang pertama, berkunjung ke rumah orang dengan niat yang baik. Jadi, ketika kita akan berkunjung ke rumah orang lain, kita harus memiliki niat yang baik. Contohnya, untuk menjenguk atau untuk memberikan kabar gembira. Kemudian, yang kedua, saat bertamu hendaknya kita memperhatikan waktu. Hendaknya kita memperhatikan waktu agar kita tidak mengganggu tuan rumah saat melakukan aktivitas. Jangan sampai kita bertamu di saat tuan rumah sedang sibuk, karena kita akan mengganggu aktivitasnya. Kemudian yang ketiga yaitu meminta izin saat hendak bertamu. Alangkah baiknya sebelum bertamu kita bertanya terlebih dahulu kepada orang yang akan kita kunjungi. Bisa lewat WA atau telepon, kita tanyakan apakah beliau sedang tidak sibuk dan bisa menerima tamu. Yang selanjutnya yaitu mengucapkan salam dan mengetuk pintu. Sebagai umat Islam, kita seharusnya ketika bertamu ke rumah orang itu mengucapkan salam dan juga mengetuk pintu. Kita ucapkan assalamualaikum dan kita ketuk pintunya. Tetapi kalau kita sudah mengetuk pintu sebanyak 3 kali dan tidak ada jawaban dari pemilik rumah, sebaiknya kita pergi dan datang di waktu yang lain. Seperti firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 27 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, minta izin masuk rumah itu 3 kali. Jika diizinkan untukmu, maka masuklah, dan jika tidak, maka pulanglah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi teman-teman, ketika kita berkunjung atau bertamu, kita sudah mengucapkan salam, kita sudah mengetuk pintu sebanyak 3 kali, tapi tidak ada jawaban dari pemilik rumah, sebaiknya kita pulang dan kembali lagi di waktu yang lain. Dan yang selanjutnya yaitu jangan berdiri di depan pintu. Ketika kita bertamu, ketika kita mengetuk pintu dan menunggu dibukakan atau dipersilahkan masuk, jangan menunggu tepat di depan pintu, tetapi di sebelah kanannya atau di sebelah kirinya. Yang selanjutnya yaitu menghindari fitnah dalam bertamu. Apa maksudnya menghindari fitnah dalam bertamu? Maksudnya adalah ketika kita hendak bertamu ke rumah lawan jenis, jangan sampai kita berada di rumah tersebut hanya berdua. Jadi pastikan ada mahramnya, entah keluarganya, orang tuanya, saudaranya, atau kakak adiknya, seperti itu, untuk menghindari fitnah dari tetangga.
Adab yang selanjutnya yaitu berpakaian sopan dan menjaga sopan santun. Nah, sebagai umat muslim kita diwajibkan untuk selalu menutup aurat. Jadi ketika berkunjung ke rumah seseorang, ketika kita bertamu, pastikan pakaian kita itu sopan, rapi, dan menutup aurat agar orang yang kita datangi juga merasa nyaman atas kehadiran kita. Ada bertamu yang terakhir yaitu langsung pulang ketika urusannya sudah selesai. Jadi ketika kita bertamu, ketika urusannya sudah selesai, maka sebaiknya kita langsung pulang. Karena kita tidak tahu apakah tuan rumah yang kita datangi itu akan ada acara atau ada keperluan lain. Mungkin tuan rumahnya tidak mengatakan kepada kita karena mungkin merasa tidak enak. Tapi seharusnya kita sebagai tamu, kita yang menyadari kalau kita bertamunya sudah cukup lama dan keperluan kita sudah selesai, maka sebaiknya kita langsung pulang. Demikianlah tadi beberapa adab bertamu yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Mari kita terapkan mulai dari diri sendiri. Semoga kultum yang singkat ini ada manfaat yang bisa diambil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.